Halo Madrid, Vamos Real. Oke, jadi di segmen kali ini ya, monolog Madrid, kita akan membahas tentang bagaimana ya hubungannya Real Madrid dengan PSG dan bagaimana strategi PSG untuk membentuk sebuah tim yang bisa menguasai Eropa dan menyingkirkan Real Madrid sebagai juara bertahan. Oke, ini menarik kenapa ya? Karena sebelum kita bahas itu, sebelumnya kita sudah konfirmasi ya, tim sudah mengumumkan Tchouaméni sudah resmi bergabung dengan Real Madrid ya. Jadi welcome kepada Tchouaméni yang sudah resmi menjadi pemain Real Madrid. Nah, ini ada kaitannya dengan PSG. Kenapa? Karena PSG begitu getolnya untuk membuat sebuah klub ya yang sangat hebat tentunya ya, dengan mempertahankan Mbappe. Bagaimana caranya? Ternyata sudah terbukti Mbappe bertahan. Nah, maka muncul lagi rumor bahwa Zidane akan direkrut oleh PSG. Nah, ini menarik ya. Setelah Mbappe, kemudian beberapa pemain Real Madrid yang senior sudah ditarik seperti Ramos ya, Navas, sebelumnya ya ada Di Maria. Nah, sekarang ternyata PSG membentuk sebuah rencana untuk merekrut Zidane kabarnya ya. Nah, ini menarik ya, kalau ini betul ya, ini menarik. Karena apa? Ini membuktikan bahwa PSG sangat serius untuk bisa menguasai Eropa dan terinspirasi oleh Real Madrid pastinya ya. Nah, kabar terhangat yang belum kalian ketahui, atau mungkin ada beberapa yang sudah, bahwa datangnya Tchouaméni ya, sebelumnya ada sedikit drama bahwa Mbappe berusaha membujuk Tchouaméni untuk bertahan untuk bergabung ke PSG ya. Jadi Mbappe membujuk Tchouaméni dan menghubungi secara personal untuk ke Paris ya, ke PSG tentunya. Namun ya, Tchouaméni juga berkomunikasi dengan Camavinga ya. Kita tahu sendiri Tchouaméni, Mbappe dan Camavinga adalah sama-sama pemain Prancis ya, sama-sama Prancis. Maka mereka berkomunikasi secara individu, dan bahwasannya yang dikabarkan oleh Fabrizio, Tchouaméni bilang kepada media atau bilang kepada rekan-rekannya bahwa dia mungkin akan bergabung ke Real Madrid ya, tapi dibujuk oleh Mbappe ya, itu ceritanya, dibujuk oleh Mbappe. Dan akhirnya Tchouaméni berhasil memantapkan diri ya, mengambil sebuah keputusan untuk ke Real Madrid. Nah, oke ya, jadi tapi yang belum mungkin kalian ketahui bahwa sebelumnya ini, sebelum ke Real Madrid, ternyata si Mbappe ini berusaha membujuk Tchouaméni untuk ke Paris. Nah, itu berita yang paling penting ya. Namun si Camavinga bilang ke Tchouaméni bahwa ketika kamu ingin bermain di Real Madrid ya, itu keputusan yang bagus ya. Jadi Real Madrid menunggu, artinya Camavinga juga ingin bermain dengan Tchouaméni. Sementara Mbappe juga sama, ingin bermain dengan Tchouaméni. Nah, pada akhirnya Tchouaméni ini berhasil memantapkan diri ya ke Real Madrid, walaupun ya penawaran dari PSG itu lebih besar ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tchouaméni begitu cinta kepada Real Madrid dan begitu berharap dia bisa memberikan kontribusi untuk Real Madrid dan membangun sebuah sejarah baru ya untuk dirinya sendiri, dan menambah sejarah untuk Real Madrid yang pastinya seperti itu ya. Itu menarik ya. Nah, Mbappe ini sebenarnya kalau kita perkirakan sebelumnya, kenapa PSG mempertahankan Mbappe mati-matian bisa dibilang ya, dengan tawaran yang sangat luar biasa ya, spesial, di mana seorang pemain bola mendapatkan hak istimewa untuk bisa menentukan pemain mana yang pantas untuk di-kick ya, dibuang, atau pemain mana yang pantas untuk dibeli, dan pelatih bisa sesaat-saat dia ajukan untuk didepak. Itu merupakan hak istimewa untuk Mbappe, dan bahkan ketika dia sudah tidak menjadi pemain, bahkan dia bisa menjadi bos di PSG. Kan luar biasa ya. Nah, ternyata seorang Mbappe ini, kita tahu sendiri ya, kita tidak bisa dipungkiri untuk saat ini, musim ini, seorang Mbappe itu salah satu pemain paling top ya, paling mahal juga, paling ganas juga ya, selain tentunya Vinicius dan Haaland ya. Jadi 3 wonderkid ini, Mbappe, Vinicius dan Haaland, itu sedang naik daun untuk musim ini, bahkan untuk mungkin akan beberapa musim ke depan akan tetap bersinar prediksinya ya. Nah, ini akan dijadikan role model bagaimana PSG menjadikan Mbappe sebagai daya tarik ya, dimana pemain-pemain lain
jika akan bergabung dengan PSG mungkin sebagai daya tarik untuk bermain dengan Mbappe, seorang Mbappe. Namun ya tidak semua pemain seperti itu ya. Tidak semua pemain menganggap sebuah permainan dari prestisius individu atau bermain dengan siapa, tapi melihat bagaimana sebuah klub itu besar, bagaimana perjuangan sebuah klub, dan bagaimana sejarah sebuah klub juga ya yang dilihat biasanya ya. Karena tidak semua pemain ingin bermain dengan si A, misalnya nih Cristiano Ronaldo di MU. Ada pemain bagus, saya pindah ke MU karena ingin bermain dengan Cristiano. Itu tidak semua seperti itu ya. Jadi jangan menganggap pemain bola profesional itu seperti itu ya. PSG mungkin ini buat pembelajaran bahwa walaupun tawaran PSG lebih besar daripada Madrid untuk menggait Tchouaméni dan di situ di Paris ada Mbappe, namun pada akhirnya Tchouaméni ini berhasil memantapkan diri ke Real Madrid. Itu ya cerita yang menarik ya. Nah, sudah pasti ya Tchouaméni, kemudian Zidane nih. Zidane, apakah rumor ini benar atau tidak? Apakah Zidane akan merapat ke Paris ya? Kabar yang beredar bahwa mungkin sangat dekat keputusannya, tapi kabar lain menyanggah bahwa itu ada hoax. Jadi ada dua sisi di sini ya. Entah itu yang mana yang benar, kita belum bisa memastikan karena itu masih rumor-rumor semua ya. Jadi bos Fabrizio juga belum mengumumkan secara pasti atau belum bilang here we go, juga belum ada indikasi kuat untuk mengarah ke situ. Tapi yang jelas udah rame ya. Ada kemungkinan tidak untuk Zidane bergabung dengan PSG? Ada ya, ada, pasti ada, karena kita tahu latar belakang Zidane itu orang Perancis juga, dekat juga pastinya dengan tim PSG itu, meskipun belum pernah bermain langsung di situ atau belum pernah melatih di situ atau belum pernah terlibat secara langsung, tapi dari background negara atau country mungkin saja itu terjadi ya. Oke, tapi kembali lagi, apakah Zidane menganggap itu sebuah tantangan ya, atau mungkin secara profesional bisa saja ya. Tapi kalau secara Madridistas, jiwa Madridista mungkin agak berat seperti itu. Kedua untuk Marcelo ya, setelah dia hengkang, dia menyatakan ke media bahwa intinya Marcelo tidak apa-apa jika harus berhadapan dengan Real Madrid. Yang artinya dia memberikan sinyal bahwa dia masih ingin tetap berada di zona Eropa, Liga top Eropa, untuk bisa bersaing dengan tim-tim Eropa seperti halnya Real Madrid ya. Artinya dulu ada kabar bahwa Marcelo tidak ingin berhadapan Real Madrid ya, dia sanggah berarti ya, karena dia bilang dia siap untuk bermain secara profesional ya, walaupun di dalam hatinya adalah Madridista sejati ya, big Madridista, but I'm professional, kan bilang seperti itu ya, bahwa saya tetap profesional, jadi lawan siapapun mungkin ya is okay ya, tidak ada masalah. Oke, itu sementara kabar terbaru tentang Tchouaméni, Mbappe, PSG dan Marcelo. Vamos.